Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kami mengenai operator. Lalu perkenalkan anggota kami yaitu saya Juliatinta Natania, absen 20. Saya Nabila Farahana, absen 27. Saya Yasminur Asmina, absen 37. Saya Yesa Okta Marsilina, nomor absen 38. Ya, langsung saja kita pada pembahasan pertama yaitu operator aritmatika. Perkenalkan, nama saya Juliatinta Natania. Izinkan saya menjelaskan mengenai operator aritmatika. Jadi apa sih operator aritmatika itu? Jadi operator aritmatika adalah operator yang digunakan untuk melakukan operasi aritmatika atau perhitungan. Ini sudah ada kodenya. Jadi yang pertama saya deklarasikan dulu variabelnya. Di sini saya pakai data integer. Lalu ada variabel bilangan 1, bilangan 2, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Lalu di sini karena kita ingin user dapat menginputkan value, kita pakai scanner input new scanner system.in. Lalu kita buat sistem outprinten bilangan 1 sama dengan, lalu agar bisa menginputkan value pada bilangan 1, kita pakai input.nextIn, sama lainnya dengan bilangan 2. Lalu untuk variabel penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus, kita perintahkan dengan operator aritmatika. Lalu kita buat sistem outprinten untuk setiap variabel untuk memunculkan hasil dari operator aritmatika yang sudah kita buat. Jadi kalau diran seperti ini. Contohnya bilangan 1, 50, lalu bilangan 2-nya 10. Lalu akan memunculkan hasil sesuai perintah kita tadi di penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Yang kedua, saya akan mempresentasikan operator penugasan. Yang pertama, kita mendeklarasikan variabel A, penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus. Kemudian, scanner input untuk memasukkan nilai user di output. Kemudian, sistem outprint untuk menampilkan kalimat masukkan nilai A pada output. Kemudian kita ketikkan A untuk menyimpan variabel A. Kemudian kita ketikkan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan modulus untuk proses perhitungannya. Kemudian kita sistem outprintln nilai penjumlahan plus penjumlahan supaya hasilnya muncul di output, dan seterusnya. Kemudian kita jalankan program, masukkan nilai sesuai keinginan kita, kemudian klik enter, dan hasil akan muncul secara otomatis. Sekian penjelasan dari saya. Penjelasan ketiga adalah operator pembanding yang akan dijelaskan oleh Yesa Okta Marsilina. Perkenalkan, nama saya Yesa Okta Marsilina, nomor absen 38. Apa sih operator pembanding itu? Operator pembanding digunakan untuk membandingkan dua operan yang dicari nilai kebenarannya. Hanya ada dua nilai kebenaran, yaitu true atau false. Dan dari kedua nilai kebenaran ini akan ada statement yang dijalankan. Untuk simbol-simbolnya sebagai berikut. Simbol pertama ialah equal.
digunakan untuk mengecek kebenaran apakah dua operan yang dibandingkan bernilai sama. Jika bernilai sama, maka nilai kebenarannya adalah true. Simbol yang kedua adalah not equal. Digunakan untuk membandingkan dua operan apakah nilainya tidak sama. Jika tidak sama, maka nilai kebenarannya adalah true. Simbol yang ketiga, greater than, digunakan untuk membandingkan dua operan. Apakah operan kiri lebih besar dari operan kanan? Jika iya, maka nilai kebenarannya adalah true. Simbol yang keempat, less than, membandingkan dua operan, apakah nilai operan kiri lebih kecil dari operan kanan? Jika iya, maka nilai kebenarannya adalah true. Simbol yang kelima, greater than or equal to, membandingkan apakah nilai operan kiri lebih dari sama dengan operan kanan. Jika iya, maka nilai kebenarannya adalah true. Dan simbol yang terakhir adalah less than or equal to, membandingkan apakah nilai operan kiri kurang dari sama dengan operan kanan. Jika iya, maka nilai kebenarannya adalah true. Sebagai contoh, saya akan menjalankan kode yang sudah saya buat sebagai berikut. Masukkan nilai A, saya memakai angka 15. Dan untuk yang B, saya memakai angka, bisa dilihat untuk simbol yang pertama atau hasil dari equal adalah false. Dan untuk hasil dari not equal adalah benar, dan hasil dari greater than adalah salah, dan hasil dari less than adalah benar, dan hasil dari greater than or equal to adalah salah, dan hasil dari less than or equal to adalah benar. Sekian presentasi operator pembanding dari saya. Saya lanjutkan ke Yasmin untuk mempresentasikan operator logika. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yasmin Asmina, saya absen 37. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang operator logika. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan tentang operator logika. Operator logika adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua kondisi logika, yaitu benar atau biasa disebut dengan true, dan salah atau biasa disebut dengan false. Di operator logika kali ini saya akan bahas 3 macam, yaitu and, or, dan not. Untuk yang and, di sini saya akan mendeklarasikan dulu. Saya menggunakan tipe data integer dengan variabelnya A, B, C, dan D. Kemudian saya tambahkan tipe data boolean dengan variabel hasil. Saya menggunakan boolean karena nanti hasil dari codingan ini adalah true or false. Kemudian karena isi dari variabelnya akan diisi oleh user, maka di sini saya tambahkan scanner input. Tadi logika kan berisi dari 2 kondisi logika. Di sini saya menampilkan untuk output dari 2 pernyataan tersebut. Di sini saya menggunakan tanda yang sama dengan dan lebih dari. Yang untuk sebelah sini itu output dari masukkan nilai untuk variabel A sama dengan, nanti A-nya akan diisi oleh user sendiri. Begitu juga variabel B, C, dan D. Di sini output untuk menampilkan hasil dari operator logikanya. Dan di sini untuk simbol logika AND kita menggunakan tanda dan di tengah-tengah pernyataan 1 dan 2. Dan di sini output untuk hasilnya nanti ketika dijalankan, maka nanti akan tampil seperti ini. Misalkan variabel A saya isi dengan 3, variabel B saya isi dengan 4, variabel C saya isi dengan 5, variabel D saya isi dengan 2.
Kemudian saya enter, maka hasilnya adalah true. Sama seperti logika OR, ini sama seperti logika AND, bedanya hanya di tanda ininya. Untuk logika OR dia menggunakan tanda garis 2 kayak gini. Untuk yang logika NOT ini juga hampir sama, bedanya juga cuma di rumusnya sini. Sebelum pernyataan ini kita kasih tanda seru terlebih dahulu untuk membalikkan hasilnya. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya adalah presentasi bitwise yang akan dijelaskan oleh Yesa. Baik, terima kasih Yasmin. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan operator bitwise. Apa sih operator bitwise itu? Operator bitwise merupakan pengoperasian perhitungan matematika dalam bentuk bilangan binary, yang biasanya angkanya adalah 0 dan 1. Namun hasilnya dipresentasikan dalam bentuk bilangan desimal. Biasanya angka yang dihasilkan adalah 0 sampai 9. Oke. Kali ini ada simbol untuk OR, yang kedua ada simbol untuk AND, yang ketiga ada simbol untuk NOT, yang keempat ada simbol untuk XOR, dan yang kelima adalah simbol untuk shift left, dan yang keenam adalah simbol untuk shift right. Sebagai contoh, saya akan menjalankan kode yang sudah saya buat sebagai berikut. Yang pertama, saya masukkan nilai 1 yaitu 10, dan nilai 2 adalah 30. Muncul hasilnya untuk bitwise OR adalah 30, bitwise AND adalah 10, bitwise NOT adalah -11, bitwise XOR adalah 20, dan shift left sebagai berikut, dan shift right adalah 0. Sekian presentasi saya untuk operasi bitwise kali ini. Selanjutnya silahkan untuk Josephine untuk mempresentasikan operator unary. Terima kasih. Jadi perkenalkan, saya juga penontonnya. Izinkan saya menjelaskan tentang operator unary. Jadi unary itu apa sih? Unary itu adalah operasi yang dilakukan pada satu variabel saja. Contohnya di sini saya sudah bikin koordinatnya. Untuk yang pertama, kalau kita ingin user dapat menginputkan value, jadi kita pakai scanner input sama dengan new scan system in. Lalu di sini ada integer angka. Lalu bawahnya kita bikin sistem out printf. Kalau kita tulis min angka, maka hasilnya akan menjadi min angka. Contohnya kayak gini simpelnya. Contohnya kita pakai angka 1. Nah, itu akan munculnya min 1. Tapi kalau linear plus itu tidak akan berubah menjadi apa-apa. Selanjutnya ada yang namanya unary increment dan decrement. Lalu apakah itu? Jadi kita di unary increment dan decrement itu kita bisa menambahkan nilai ditambah 1 atau dikurang 1. Misalnya kita punya integer, lalu variabelnya angka 2, lalu value-nya kita isi jadi 10. Nah, di situ akan outputnya akan menjadi 11 karena ditambah 1. Lalu
ada dekremen. Di sini kita pakai variabel angka 3. Ini hampir sama juga kayak increment, cuma tandanya ditaruh di belakang. Namun decrement itu pakai min. Nah, lalu outputnya nanti akan jadi dikurangi 1. Kita pakai contoh 10 juga. Nah, di situ outputnya kan jadi berubah 9. Nah, kalau itu tadi increment dan decrement, dan itu ada hal yang harus kita perhatikan juga selain increment dan decrement, yaitu ada yang namanya postfix dan prefix. Jadi ada 2 tipe nih. Contohnya seperti ini. Di sini ada variabel A dan B. Kalau yang A itu plus AA, plus A, dan yang B itu B plus plus. Nah, kalau yang plus A itu di situ akan langsung menambahkan menambahkan 1. Misalnya kita pakai 20. Nah, di situ akan jadi langsung 1. Tapi kalau yang B ini contohnya kita pakai 20 juga. Di situ dia yang pertama ini tidak akan berubah ya. Soalnya kalau yang plusnya itu di belakang, itu di prosesnya setelah kita ditampilkan. Jadi kita harus memanggil variabel B lagi untuk menampilkan outputnya. Jadi sekian penjelasan dari saya mengenai operator binary. Mohon maaf jika saya salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Sekian presentasi mengenai operator dari kelompok 5. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Semoga ilmu ini dapat berguna bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.